Sahabat DKB, senang datang kembali jumpa dengan Anda dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Ernest Larosa, pemandu percakapan kita. Ini sebuah program yang membicarakan masalah-masalah kehidupan bersama sebagai gereja di tengah-tengah masyarakat, atau bicara mengenai pokok-pokok ajaran tertentu dari gereja, atau perkembangan tertentu dalam dunia politik, semua dunia teologi, semua dalam rangka menolong kita untuk dapat merespons dengan tepat situasi yang kita alami di tengah-tengah masyarakat sebagai gereja. Dan dalam percakapan kali ini kita akan berbicara tentang teologi dan teori politik. Dan untuk membicarakan topik ini telah bersama-sama dengan kita di studio Bapak Pendeta Darwin Darmawan. Selamat datang Pak Darwin. Halo Pak Al, terima kasih Pak. Apa kabar nih? Baik Pak, puji syukur Pak. Studi bagaimana? Studi jalan padat merayap. Pelan-pelan. Padat merayap ya. Ya, Pak Darwin adalah pendeta GKI yang sebagai PT KSW di BPM SW Jawa Barat sebagai sekretaris satu. Ya, beliau sedang menempuh studi doktoral di UI dalam di Fakultas Ilmu Politik. Jadi kalau bicara teologi dan teori politik, kita punya seorang pendeta yang sedang mendalami ilmu politik di strata 3 di UI. Pak Darwin, ya, Pak. Teologi dan teori politik. Sejak kapan sih Pak Darwin percakapan antara teologi dan teori politik ini terjadi, Pak? Ini terjadi sejak muncul filsafat di Yunani. Oke. Jadi Bapak filsafat Yunani, Sokrates, sudah sejak awal melihat ilmu teologi dan politik itu sesuatu yang beririsan. Oke. Ya, kenapa? Karena secara tidak sengaja dalam sastra, dalam kajian tentang filsafat, ketika manusia berada pada situasi tertentu yang sulit, manusia akan berteologi, akan berbicara tentang Tuhan dalam puisi misalnya. Atau ketika kehidupan bersama di polis-polis, ini kota-kota, negara kota kecil di Yunani, mereka melihat ketika ada masalah, mereka akan berkomunikasi dalam tanda petik dengan dewa. Ya. Jadi pada titik itu sebetulnya kehidupan bersama dalam polis selalu melibatkan dewa-dewa atau Tuhan atau teologi. Gitu. Jadi irisannya sebetulnya sudah sejak awal, Pak Al. Jadi filsafat melihat bahwa, atau Sokrates dalam hal ini melihat bahwa kehidupan masyarakat yang diatur ya dalam sebuah polis, dalam sebuah kota pada titik tertentu saja atau dalam keseluruhannya selalu berkaitan dengan dewa-dewi atau dengan Tuhan begitu. Iya, kira-kira begitu Pak. Ya, khususnya dalam momen-momen tertentu yang membuat orang merenung tentang Tuhan ya. Ada kekacauan, perang antar polis, Sparta dengan Athena misalnya. Itu membuat orang kemudian berpikir bagaimana keterlibatan dewa-dewa dalam kehidupan bersama. Kenapa negara kota kami hancur? Kenapa mereka menang? Nah ini kan upaya-upaya yang sebetulnya terkait dengan upaya berteologi, kira-kira begitu. Tapi bukan dalam rangka ketika mereka membicarakan dewa-dewi atau yang ilahi dalam persoalan itu, terutama dalam perang, bukan karena mereka berpandangan bahwa dewa mereka kalah dari dewa yang lain, maka mereka kalah begitu. Bisa juga begitu. Kenapa dewa A kalah dengan dewa B di kota itu, bisa saja. Ya. Tapi artinya kemenangan dan kekalahan, ya malang dan untung yang dihadapi oleh masyarakat dalam sebuah kota, dalam kehidupan politik lah sebut begitu, itu berkaitan bahkan ditentukan oleh sang ilahi, begitu kurang lebih. Iya, mereka bergumul, bertanya dan seterusnya. Nah, bagaimana pada tahap-tahap awal nisbah antara teologi dan teori politik ini dideskripsikan Pak Darwin? Nah, penerus dari Sokrates misalnya, Plato. Plato kan kita kenal sebagai filsuf yang gagasan dasarnya dunia yang kelihatan, ya Pak Ardianu, saya, alam semesta, itu sebetulnya cerminan dari dunia ide atau dunia gagasan. Jadi ada blueprint dari kehidupan yang kita lihat ini. Dan blueprint ini adalah dunia ide, sesuatu yang tetap, kekal, lalu dia
mulia, unggul gitu ya, Mhm. tidak bisa berubah. Mhm. Nah, hubungan antara dunia ide dengan dunia nyata, yang nyata ini harus melihat pada dunia ide terus. Oke. Nah, Mhm. kehidupan politik juga begitu. Mhm. Kehidupan politik akan menjadi kehidupan yang bisa menggiring pada anarkisme, relativisme, kalau tidak ada dasar universal, nilai-nilai yang luhur di Mhm. dunia ide. Mhm. Nah, di sini Plato mengatakan, disitulah perlunya kita mendasarkan kehidupan bersama pada sesuatu yang sifatnya kekal, ajak, sehingga manusia ini nggak bisa seenak-enaknya menentukan apa yang benar untuk masyarakat, Mhm. apa yang benar untuk kelompok tertentu, tapi ada dasarnya, dunia ide atau gagasan tadi. Ya. Apakah dunia ide atau gagasan? Kan tadi Pak Darmawan itu adalah bersifat kekal Mm-mm. gitu ya. Yang kekal itu kan cuma ilahi. Iya, Apakah dunia ide itu bisa disejajarkan atau bahkan itu yang dimaksud adalah sosok ilahi entah satu entah iya, betul banyak. Pak, betul Pak. Sosok ilahi, dewa-dewa dalam konteks Mhm. saat itu, Mhm. dan itu sebabnya Plato berpikir bagaimana generasi muda itu harus punya gambaran yang benar tentang dewa-dewa agar kehidupan pribadi dan bersama, kehidupan politik Mhm. tertata, ada patronnya, Mhm. ada dasarnya. Nggak semua orang menafsirkan secara bebas apa yang mereka suka gitu. Jadi di dunia ide itu ada sebutlah semacam gambar atau blueprint tadi Pak Darwin katakan tentang bagaimana semestinya realitas ini Dihidupi, dihidupi dijalani. begitu. Betul, Lalu itulah yang diupayakan oleh manusia betul Pak, betul. dengan mengatakan itu tadi bahwa yang di sini ini yang realitas ini ini bisa berubah, artinya ada semacam kesadaran juga bahwa yang yang ide itu nggak mungkin bisa sepenuhnya dihadirkan dalam realitas, begitu maksudnya? Betul, Pak. Betul. Maka dalam filsafat Plato, Plato beranggapan yang cocok untuk menjadi penguasa adalah the philosopher king. Raja yang mengerti filsafat. Orang yang punya hikmat. Mereka yang menggeluti atau lebih tepat mendedikasikan hidupnya untuk menggali wisdom, filsuf, pecinta kebenaran. Mhm. Ya, filosofia, ya. Itu gagasan itu lahir dari mana itu? Iya, iya. Iya, ini yang menarik. Mungkin Plato bertanya kebenaran itu apa? Mhm. Ya, kalau tiap-tiap orang punya kebenaran dan tiap-tiap orang hidup di drive oleh kebenarannya masing-masing, Mhm. atau kalau dalam kehidupan politik tiap-tiap kelompok menjadikan nilai kelompoknya sebagai nilai penting, kan bisa bertabrakan. Mhm. Ada chaos. Mhm. Nah, Plato berpikir mesti ada sesuatu yang fondasional, sesuatu yang menjadi fondasi, kekal, tetap, ajak, yang mendasari kehidupan bersama dan semua orang bisa menuju itu. Mhm. Dunia ide. Kalau enggak nanti bisa bahaya nih. Klaim kebenaran siapa yang kita pegang? Atau kelompok tertentu bisa mengatasnamakan saya yang paling benar karena saya banyak. Misalnya tirani mayoritas. Gitu. Jadi itu akan artinya yang ideal itu, yang ide itu akan bisa hadir secara relatif sempurna ketika negara atau politik itu ditata, dipimpin oleh apa tadi? Philosopher king. Philosopher king. Iya. Dan itu pada zamannya Plato terjadikah? Iya, Plato berharap seperti itu secara filsafat. Faktanya bisa saja tidak. Ya, ada raja-raja karena bangsawan tidak selalu suka dengan filsafat dan seterusnya. Jadi artinya sebenarnya itu upaya untuk apakah kehidupan masyarakat pada zaman Plato misalnya sebutlah begitu sangat jauh dari apa yang diidealkan itu. Iya. Sehingga apa namanya muncullah sebutlah model seperti ini begitu. Iya Pak. Dari dulu sampai sekarang watak politik, watak kekuasaan tidak selalu ideal. Ya, ada menang kalah, ada kompetisi, ada penyalahgunaan kekuasaan.
Maka dari itu Plato berharap dalam filsafatnya yang pantas menjadi pemimpin raja adalah filsuf sekaligus, kira-kira begitu. Supaya berhikmat. Nah, filsuf itu kan difahami sebagai orang yang tadi mencari kebenaran ya, yang ditempatkan yang kebenaran yang ada di dunia gagasan. Ya, tersimpan di dunia gagasan itu. Ya. Tadi kita kan memandang bahwa atau bisa disejajarkan bahwa dunia gagasan itu adalah dunia ilahi, dunia dewa-dewi. Artinya dalam pandangan Plato atau dalam upaya menggambarkan relasi antara teologi dengan teori politik ini, pada awalnya itu teologi itu dipandang sebagai, kata dia Plato mengatakan, kalau tidak ada yang ideal, maka kebenaran-kebenaran yang bisa banyak itu kan bisa saling bertubrukan. Betul, Pak. Bertubrukan. Berarti teologi itu di situ menyelamatkan kehidupan dari anarkisme sebagai dampak dari relativisme. Betul. Dalam kehidupan politik. Betul, Pak. Betul. Nah, penjaga relativisme nilai, perbedaan-perbedaan kepentingan atau aspirasi dalam politik, sebetulnya kan harusnya nilai-nilai. Solidaritas, kebenaran, keadilan. Dan itu yang banyak digumuli, dibahas, diteliti dalam ilmu teologi. Maka benar, teologi itu mestinya menjadi pengikat sekaligus dasar dari kehidupan politik mestinya. Awal idenya begitu, Pak. Ya. Jadi artinya kehidupan politik itu mesti didasari pada nilai-nilai luhur yang menurut kita itu adalah dihasilkan oleh karya-karya teologis, begitu maksudnya, Pak? Betul, Pak. Maka saya juga kadang-kadang memahami sekaligus juga kadang-kadang ketawa sendiri ketika ada orang bilang, Pak Darwin ngapain pendeta belajar ilmu politik? Menarik ya. Ini jauh banget kayak bumi dengan langit. Yang satu bicarakan surga, yang satu ngomongin kekuasaan dunia. Ya dilihatnya dikotomistik, bahkan antagonistik, berlawanan gitu. Mau ngapain? Mau jadi politisi katanya, mau keluar dari pendeta. Nah, karena ada asumsi bahwa politik itu duniawi, mungkin juga kotor, dan teologi itu hanya tentang surga, soal rohani, soal yang suci. Padahal mestinya tidak begitu, kan? Jadi artinya sebenarnya bahkan pada masa yang paling awal sekali upaya pengembangan sebutlah teori politik itu, sudah ada pemikiran bahwa politik itu tidak boleh bebas dari yang kita sebut sekarang sebagai teologi, begitukah? Iya, betul, Pak. Bahkan kalau boleh jujur, sebetulnya orang berasumsi sebetulnya teologi dengan politik yang direpresentasikan oleh raja misalnya, itu kan menyatu. Pemimpin agama dengan pemimpin dunia pada zaman dulu satu, karena dianggap kekuasaan itu dari langit, lewat kaisar, representasi dari kekuasaan dari langit, atau raja-raja yang merangkap pemimpin agama pada zaman itu sebelum pencerahan. Ya, jadi sekali lagi teologi itu menyelamatkan kehidupan dari anarkisme sebagai dampak dari relativisme yang bisa ada kalau semua orang bisa punya pandangan-pandangan atau sikap politik yang berbeda. Berarti sekali lagi teologi sangat dari awal itu sudah direlasikan dengan sangat kuat dengan teori politik. Tapi pada hari ini belum bicara mengenai teori politik. Apakah kalau teologi menyelamatkan, apakah teori politik itu menghancurkan? Setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam acara Agama Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arnes Larosa, pemandu percakapan kita. Kita sedang berbicara tentang teologi dan teori politik bersama Bapak Pendeta Darwin Darmawan, Sekretaris 1 dari BPM-SW GKI Jawa Barat. Tadi di segmen yang pertama, Pak Darwin dengan cukup panjang menjelaskan bahwa teologi itu dalam kaitan dengan kehidupan politik itu menyelamatkan kehidupan masyarakat dari anarkisme sebagai dampak dari relativisme yang mungkin saja muncul dalam perbedaan-perbedaan cara berpikir dalam kehidupan sebuah polis. Nah, bagaimana dengan teori politik, Pak? Teori politik dalam kaitan dengan teologi gitu, Pak? Ya, jadi ya, betul. Ya, kan tadi kan bagaimana relasi awalnya nih? Politik berbicara tentang, teologi berbicara tentang ada yang ilahi dan itu yang nilai-nilai yang supaya jangan terjadi anarkisme begitu. Okay. Bagaimana dengan teori politik? Teori politik sebetulnya juga sama, Pak. Maksudnya begini, dia sebelum ke situ ya, sebetulnya teologi memang positif karena dia menjadi fondasi untuk kehidupan bersama yang baik, yang menghindari anarkisme. Yeah. Tetapi teologi tanpa politik juga, tanpa mengindahkan realita politik juga bisa menjadi ideologi yang berbahaya. Ya, maksudnya ketika kekuasaan diasumsikan begitu saja, pasti kalau terkait dengan yang rohani pasti baik. Kalau penguasa itu ada hubungan dengan gereja atau dengan agama pasti baik, ini juga keliru. Bisa jadi absolutisme juga ya? Bisa jadi absolutisme berbasis religius. Okay. Nah, karena itu disinilah peran politik bisa menjadi semacam pengoreksi dari absolutisme nilai agama. Nah, tidak ada, kalau teologi punya implikasi politik atau bisa menjadi dasar kehidupan politik, politik juga bisa menjadi alat buat mengevaluasi sejauh mana kebenaran-kebenaran teologis itu berbicara dalam kehidupan bersama. Ya, maksudnya begini, setiap kebenaran-kebenaran dalam ilmu politik pada dasarnya dia harus didasarkan pada nilai-nilai teologi. Oke. Ya, misalnya kan apa sih tujuan kita bernegara? Mengapa kita hidup bersama? Nah, pada awal kemunculannya pasca pencerahan misalnya, salah satu ahli ilmu politik John Locke. John Locke tuh pernah bilang sesuatu yang menarik. Manusia yang individu ini punya kebebasan di state of nature. Ini kondisi di mana manusia belum ada negara, belum ada pengatur, belum ada penguasa. Orang bebas dan seterusnya. Tetapi manusia sadar perlu ada pengatur. Kalau enggak hukum rimba yang jalan misalnya. Maka dia rela menyerahkan kebebasannya kepada penguasa, tiap-tiap individu. Nah, konsekuensinya penguasa yang sudah mendapat kepercayaan, dia mesti bertanggung jawab terhadap rakyat. Ini disebut social contract. Ada kontrak sosial, tiap-tiap individu, kita bersepakat hidup bersama. Lalu penguasa yang kita pilih bertanggung jawab mengelola kehidupan bersama menjadi juri, menjadi wasit, menjadi penyelenggara kehidupan bersama. Nah, karena itu John Locke kemudian teorinya mengkritik asumsi kalau kekuasaan itu berasal dari Tuhan.
yang pada saat itu kemudian sangat despotik, sangat menindas. Karena ya kuasa negara, kuasa agama bersatu, orang kemudian manipulatif dan menindas. Nah ternyata enggak, ini secara rasional sebetulnya bisa dijelaskan bahwa kekuasaan itu pada kadar tertentu merupakan kontrak sosial. Maka orang sudah mulai meninggalkan paham bahwa kekuasaan itu suci, sakral, tidak bisa dikritik. Enggak loh. Kekuasaan itu sebetulnya bagian dari kontrak sosial yang dibuat individu-individu dalam rangka kehidupan bersama itu lebih baik. Pada titik itu kemudian pemahaman bahwa teologi itu segala-galanya dan kalau penguasa sekaligus adalah pemimpin agama pasti baik, keliru. Nah yang saya mau katakan, antara teologi dengan politik sebetulnya bisa berdialektik untuk saling mengoreksi, mengontrol dan seterusnya. Jadi kalau begitu kan awalnya itu kan kekuasaan politik itu ada dalam tangan raja. Betul ya Pak ya? Betul. Ya, yang tadi sebaiknya adalah seorang philosopher king. Iya. Ia diyakini sebagai representasi dari dunia ide itu kan, dari sang dewa-dewi itu. Ya, menurut Plato, harapan Plato. Ya, dan dia kan sangat berarti powerful dong itu. Sekarang apakah teori politik itu yang mengatakan itu semacam kontrak sosial itu kritik terhadap pandangan raja kekaisaran itu atau ada atau dampak tadi yang tadi Pak Darwin katakan soal sebenarnya no problem kalau ada kekuasaan di tangan kaisar. Salahnya ketika menjadi penguasa yang menindas. Apa? Iya betul Pak. Nah intinya kan sebetulnya hakikat kekuasaan itu perlu ada kontrol karena kekuasaan tanpa kontrol akan cenderung absolut dan menindas. Nah teori-teori ilmu politik yang muncul pasca pencerahan itu berusaha untuk melakukan kritik dan kontrol terhadap kekuasaan yang tanpa batas. Dalam diri bangsawan, atau raja, atau penguasa agama, atau ketika bangsawan dengan pemimpin agama bersatu di Eropa pada saat itu. Ya, berkolusi untuk menjadikan kekuasaan sebagai dasar kepentingan mereka sendiri. Menindas rakyat. Menindas rakyatnya sendiri. Nah, ide demokrasi kemudian berkembang untuk menjelaskan bahwa semua orang itu egaliter. Tidak ada satu pihak yang dianggap sebagai titisan dewa dan karena itu dia berhak berkuasa tanpa kontrol sama sekali. Nah dulu kan masyarakat pra pencerahan ditindas oleh kuasa bangsawan dan kuasa agama. Lalu kemudian orang menjadi sadar, enggak loh, ternyata kita semua egaliter, kita semua sama. Dan sebetulnya ini kan sejajar dengan gagasan agama. Betul. Bahwa manusia itu setara. Kalau dalam kekristenan segambar dan serupa Allah. Nggak dibilang raja nilainya 2 gambar 2 rupa Allah, rakyat biasa 1. Nggak begitu. Semua sejajar. Nah jadi ide demokrasi itu muncul justru untuk mengkritisi para kekuasaan agama atau teologi bangsawan. Gitu ya kita katakan. Yang sebetulnya tidak selalu benar. Kira-kira demikian, Pak. Kalau begitu kan demokrasi berarti itu lahir sebagai reaksi atas dominasi agama dan kaum bangsawan tadi ya. Iya. Nah, itu berarti relasi demokrasi dengan teologi sebutlah atau kekuasaan keagamaan itu pada awalnya bersifat bermusuhan. Iya. Karena agama ini cuma korup, agama ini cuma menindas rakyat dan seterusnya dan kritis. Dan sejak pencerahan itu kan sebetulnya muncul mulai sekularisasi, privatisasi agama nggak boleh bicara di ruang publik, agama ya cuma masalah rohani dan seterusnya. Tadinya berlawanan Pak. Ya. Nah, jadi perkembangan selanjutnya kan, apakah ada pertarungan antara keduanya Bapak Darwin? Ada Pak, ya jelas ya. Kuasa agama dibatasi di privat, masalah-masalah privat. Lalu sekularisasi kan gagasan dasarnya bahwa yang sakral itu bukan dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak boleh dimutlakan
kehidupan-kehidupan yang dianggap sakral itu mendominasi kehidupan publik. Nah, ini kan berlawanan, Pak, mengkritisi gagasan tentang dominasi agama yang menguasai kehidupan publik. Ada kontestasi di sana. Dan akhirnya pemenangnya Dan akhirnya dua-duanya harus saling belajar sebetulnya. saling jadi bersimbiosa begitu. Iya, karena pada dasarnya tidak pernah ada demokrasi yang lepas dari gagasan agama. Ya, atau tidak ada agama yang kemudian kehilangan implikasi dalam kehidupan bersama atau kehidupan politik. Contoh, kita mungkin lebih mudah melihat dalam situasi sekarang nih, Pak, ya. Partai-partai berbasis agama itu kan tujuannya kekuasaan dunia di Indonesia. Tetapi sebaliknya, partai-partai sekuler, partai-partai nasionalis kalau dalam terminologi politik kita, itu selalu punya underbow atau organisasi-organisasi yang berbicara tentang agama. Selalu, ya sebut Partai Golkar ada sayap keagamaannya. Dulu Pak SBY punya Majelis Zikir A misalnya. PDIP punya, saya lupa istilahnya, apa gitu ya. Nasionalis religius ya. Jadi iya. Itu by the way, apakah istilah nasionalis jadi itu perkembangan dari pertarungan atau bukan pertarungan lah, apa namanya, kerjasama antara teologi dengan teori politik begitu, Pak? Rasanya kalau dilihat secara positif gitu, Pak. Kekuasaan itu tidak pernah bisa lepas dari agama, dan agama itu selalu punya implikasi terhadap kekuasaan. Karena apa? Karena agama itu kan juga mengatur kehidupan kita di dunia. Dan dunia itu tidak akan bersentuhan dengan kekuasaan. Dalam sejarahnya secara kasar nih Pak Darwin ya, sampai sekarang ini. Apakah kalau politik memanfaatkan agama demi kepentingannya, saya rada-rada paham. Tapi kalau agama memanfaatkan politik demi kekuasaan, ini saya rada-rada. Lalu agama itu sebenarnya agama atau politik juga sebenarnya? Teologi itu teologi atau sebenarnya ilmu politik juga sebenarnya teologi itu? Karena itu tadi, Pak, kita masih di dunia, belum masuk surga, masih perlu makan, masih perlu liburan, ya, masih perlu hal-hal yang terkait dengan kehidupan di sini. Dan itu pasti bersentuhan dengan kekuasaan dunia, kan. Nah, pada titik itu kadang-kadang ya kita bisa mahfum. Misalnya kalau di daerah dengan mayoritas agama tertentu, mereka berpolitik, memanfaatkan pemerintah lokal untuk mendukung misalnya gereja atau mendukung misalnya kepentingan agama tertentu. Itu jelek sih ya sebetulnya, tapi itu the real politik itu, Pak. The real kehidupan bersama. Artinya apakah memang belum pernah ada waktunya di mana teologi atau agama itu betul-betul berdiri sebagai agama yang sebenar-benarnya, teologi yang sebenarnya yang tidak tujuannya adalah demi kekuasaan? Ada, Pak. Ada. Dietrich Bonhoeffer. Oke. Tapi itu adalah suara sunyi, suara minor dibanding mainstream agama. Ketika Nazi berkuasa di Jerman kan, gereja juga kan bungkam melihat penindasan yang dilakukan Nazi. Yang kemudian mengartikulasikan sikap kritis Dietrich Bonhoeffer. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus perlu, ini istilah dia, membayar harga kemuritan, the cost of discipleship. Ya, dengan bersuara lantang, melawan penindasan, melawan manipulasi kekuasaan, melawan kekejian Nazi Jerman. Tapi kan kemudian dia dipenjara dan mati, Pak. Kalau pertanyaannya ada, nggak ada. Tapi biasanya... Tapi nggak tumbuh berarti dong? Ini seperti Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun. Jadi baru pada tingkat ide, perlawanan ide bersifat individualis begitu, dipadamkan oleh kekuasaan politik. Iya, atau secara sengaja dan sadar memadamkan dirinya karena godaan atau ketakutan atau ingin cari aman. Kembali kepada yang tadi kan sekali lagi kan agama itu menjadi landasan, teologi menjadi landasannya, ya. Teori politik mengkritik supaya jangan memakai agama untuk mengabsolutkan kekuasaan pada pihak tertentu, ya. Nah, kalau agama atau teologi sampai saat ini cenderung atau kalah dari atau mudah tergoda untuk
memanfaatkan dirinya sendiri demi kekuasaan di dunia ini. Berarti sekali lagi sampai sekarang secara relatif belum ada agama atau teologi yang pengaruhnya betul-betul membuat sebuah negara itu Oke. ini negara yang betul-betul berandaskan pada nilai-nilai religius atau nilai-nilai luhur begitu. Ya, ada juga misalnya negara sosial demokrat. Negara yang sekarang dianggap sebagai negara-negara yang betul-betul berkomitmen mensejahterakan rakyat. Nah, negara-negara ini berbasis pada nilai-nilai kolektivitas. Misalnya, kalau kalau kapitalisme itu kan demokrasi, Pak. Ya. Demokrasi selalu berjalan bersama dengan kapitalisme umumnya. Nah, kalau negara-negara demokrasi yang kapitalistik, dia cenderung individual. Bebas, orang berusaha, tidak perlu diatur oleh negara ekonomi karena ada the invisible hand yang akan mengatur pasar, ini istilahnya. Itu liberalisme yang berjalan bersama dengan demokrasi. Nah, tetapi faktanya demokrasi liberal ini menghasilkan ketidakadilan. Dan ini bukan hanya di Indonesia. Negara-negara yang benar-benar meliberalkan demokrasi itu banyak menghasilkan ketimpangan ekonomi. Yang kayanya dikit sekali tapi menguasai begitu banyak kapital, yang miskinnya banyak sekali. Nggak adil, ada gap. Nah, negara sosial demokrasi menjadikan demokrasi kebebasan sebagai nilai yang diikat dengan sosialisme, kolektivitas, kebersamaan. Kita nggak boleh maju-maju sendiri. Pajak dibuat sangat tinggi, tetapi itu buat kesejahteraan. Buat jalan yang bagus, buat fasilitas publik yang bagus, buat kesehatan yang bagus. Ini negara-negara sosial demokrasi. Nah, apakah itu bersumber dari agama? Tidak langsung, eksplisit, karena ini banyak sekuler. Ya, tetapi nilai-nilai ini kan sebetulnya nilai-nilai yang kompatibel dengan agama. Bahwa Anda nggak boleh egois, bahwa kalau Anda kaya, ya kaya ingat orang lain. Bahwa Anda ketika mau cari duit tidak boleh memiskinkan atau mengeksploitasi orang lain. Nah, nilai-nilai inilah yang sebetulnya dalam pikiran saya merupakan nilai-nilai teologi. Oke. Apakah itu kan tidak secara langsung ya? Apakah sebuah tadi soal kebaikan-kebaikan yang diusahakan oleh negara sosial demokrasi itu lebih banyak didorong oleh nilai-nilai teologis, atau sebenarnya karena nilai-nilai itulah yang memang terkandung dalam teori-teori politik, dalam teori demokrasi? Setelah informasi berikut ini. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah
yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede Bahasa Nias, Palamboroha Bahasa Toba, Pepalem Pusuh Bahasa Karo, Pamalas Uhur Bahasa Simalungun, Pepalem Ate Bahasa Pakpak Daeri, Pani Ismanah Bahasa Sunda, Pangayeming Manah Bahasa Jawa, Panadoh Ati Bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei Bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei Bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tanak Pena Bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga Bahasa Talaut, Pakateno Unau Bahasa Siau, Mari Kasagar Hati Bahasa Kupang, Pamaringu Eti Bahasa Sumba, Mapalolinekaf Bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam acara Agama Kasih Indonesia. Ini segmen yang terakhir, tapi Anda masih bisa memberikan komentar atau pertanyaan di chat room atau kolom komentar, dan nanti Pak Pendeta Darwin tentu dengan senang hati akan merespons komentar atau pertanyaan saudara-saudara. Kita berbicara tentang teologi dan teori politik bersama dengan sekali lagi Bapak Pendeta Darwin Darmawan. Pak Darwin, tadi kan di ujung segmen kedua di segmen Pak Darwin menjelaskan tentang bahwa ada negara-negara yang berhasil membuat nilai-nilai sebuah nilai-nilai luhur, nilai-nilai religius itu menjadi dasar bagi kehidupan politik. Tetapi sekali lagi seperti saya tanyakan, apakah itu lebih didorong oleh pemikiran teologis dari para teolog atau suara gereja yang mempengaruhi, atau agama yang mempengaruhi, atau ini sebenarnya lahir dari pemikir-pemikir politik, karena politik itu secara logis yang memang seharusnya begitu, Pak Darwin? Bisa ya, bisa tidak. Sebab beberapa pemikir politik itu kan tidak bisa melepaskan dari warisan atau milieu situasi di mana mereka dibesarkan dalam kehidupan religius pada zaman dulu, sebelum pencerahan, Pak. Nah, yang kedua, gagasan-gagasan seperti solidaritas, keadilan, ini kan gagasan-gagasan atau nilai-nilai yang kita percaya bersumber dalam dari domain keagamaan. Ya, bahwa dia kemudian menjadi sekuler, tidak langsung muncul dari mulut agamawan atau mulut gereja atau mulut kelompok agama tertentu, ya bisa saja gitu. Nah, kalau ini dimaknai substansinya sebagai value atau nilai yang dekat dengan nilai-nilai keagamaan, ya bisa dibilang iya. Tapi kalau dibilang, oh enggak, ini kan yang pemikirnya pemikir politik sekuler, yang bahkan sudah nggak pernah beribadah, ya kita bilang tidak gitu. Tetapi pada titik ini yang saya mau katakan adalah, mestinya politik nggak boleh direduksi sebagai usaha untuk mencari kekuasaan ansih, tanpa melihat ada nilai-nilai tadi, keadilan dan seterusnya. Sebaliknya, tidak boleh teologi kemudian menjadi sesuatu yang privat, menjadi sesuatu yang jauh dari realita kehidupan bersama, cuma membicarakan keselamatan surga, sebab dia harus punya implikasi politik, kritik terhadap kehidupan politik atau mendasari kehidupan politik. Jadi dua-duanya berada dalam relasi untuk saling berdialektika untuk memperbaiki kehidupan bersama. Jadi
sejauh nilai-nilai teologis atau nilai-nilai luhur itu terimplementasi dalam kehidupan politik, tak peduli siapapun yang menyuarakan, kita mengatakan ya teologi memberi pengaruh, entah teologi dari para teolog-teolog formal atau teologi yang dikembangkan oleh para politisi sebagai umat, begitu. Betul, Pak. Begitu. Betul. Karena misalnya kalau kita mau mengelaborasi gagasan tentang garam dunia, garam itu kan bisa mencegah pembusukan, bisa membuat situasi bisa nggak tawar, nggak hambar, ketika dia nggak kelihatan. Jadi kalau mau dikatakan agama harus berpolitik, kita nggak perlu berpolitik dengan gincu. Yang penting, ini agama nih, gara-gara agama. Kelihatan bagus, tapi sekedar gincu. Politik garam kan lebih alkitabiah gitu ya, kalau kita pakai bahasa itu. Jadi nggak soal kalau nilai-nilai tadi diartikulasikan oleh siapapun, diperjuangkan oleh siapapun, sejauh memang itu membawa kepada keadilan, kebenaran, nilai-nilai yang nggak bertentangan dengan nilai keagamaan. Jadi kalau kita bicara nisbah antara teologi dan politik itu mestinya pada nilai-nilai, bukan pada siapa yang memperjuangkannya. Iya, Pak. Itu sebabnya misalnya dari sisi GKI kita menolak politik partisan. Mentang-mentang Kristen kita bela. Kalau Kristen korupsi, ya apa bedanya dengan mereka yang korup apapun agamanya. Misalnya. Atau kita kemudian bisa berketetapan bahwa partai nasionalis yang berkomitmen terhadap rakyat, keadilan, toleransi, ya tidak soal apa agamanya gitu ya. Kita nggak mempedulikan itu. Walaupun agak sedikit miris ketika suara-suara religius atau teologis itu lebih banyak disuarakan oleh mereka-mereka yang kita dalam tanda kutip bukan para teolog atau tidak dari lembaga-lembaga resmi keagamaan, melainkan dari kita orang-orang awam yang sadar atau tidak sadar sebenarnya di dalam pikirannya ada nilai-nilai teologis yang mereka bawa ketika kehidupan politik. Begitu, Pak. ya? Betul, Pak. Iya, mestinya kan ya politik nggak boleh mempolitisir agama, tapi agama atau agamawan juga nggak boleh jadi politisi. Karena kalau hanya demi kekuasaan gitu. Oke, ini menarik. Bagaimana dengan pengamatan Pak Darwin mengenai di negara kita? Apakah agama-agama di Indonesia ini kan negara religius ya, bukan negara agama? Bukan negara agama. Iya, tapi bukan negara sekuler juga. Bukan sekuler. Negara yang bukan-bukan. Tapi kita kan negara yang religius. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Dan di dalam terminologi politik kita ada partai-partai yang menyebut diri sebagai nasionalis religius. Ada nasionalis sekuler ya? Nasionalis sekuler ada. Tapi kan kemudian bawa-bawa agama. Dia juga tetap melihat perlu agama ini diajak. Artinya gitu. Mestinya kita sangat beruntung di Indonesia karena partai-partai politik kita bukan hanya nasionalis religius, tapi ada yang betul-betul partai agama yang mestinya menyuarakan solidaritas, keadilan, ya kebenaran, ya. Prakteknya gimana, Pak? Berhasilkah agama? Menurut saya menarik. Menariknya begini, Pak. Partai-partai berbasis agama tidak pernah menjadi pemenang mayoritas dalam sejarah pemilu di Indonesia. Termasuk yang 55 ya? Termasuk ya. Artinya masyarakat kita tuh sadar agama tidak boleh hanya dijadikan sebagai kendaraan politik. Karena pada kenyataannya yaitu partai-partai tertentu yang dekat dengan agama juga ikut-ikutan korupsi. Ya. Nah, kita bersyukur juga karena tidak ada satupun partai nasionalis yang kemudian melepaskan dirinya dari kehidupan religius, kehidupan agama. Selalu ada sayap-sayap keagamaan. Ya, Gerindra ada Kisra misalnya, Kristen Indonesia Raya. Atau PDI ada ininya juga. Semua nggak ada yang lepas dari agama. Artinya mestinya kehidupan politik itu betul-betul didasari oleh nilai-nilai keagamaan. Dan itu kan sebetulnya yang menjadi komitmen kita sebagai bangsa ketika menjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama. Yang ditaruh pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan inilah yang mendasari sebetulnya kita untuk memperjuangkan kemanusiaan. Atau kita bersatu karena kita tahu Tuhan gak suka kita marah-marah atau pecah-pecah gitu. Atau mengusahakan kehidupan demokratis atau keadilan. Nah, mestinya kelima sila ini dilihat sebagai sebuah komitmen bahwa agama dan politik, teologi dengan politik merupakan dua domain yang satu sama lain
harus akrab, Harus berpartner. tetapi tidak jadi komplotan yang melegitimasi kekuasaan untuk kepentingan kekuasaan, tapi mengkritisi kekuasaan, mendasari kekuasaan untuk rakyat, dan seterusnya. Kalau dalam pengamatan itu kan teorinya, Pak. Prakteknya itu agama dan politik itu jadi komplotan atau betul-betul memainkan peran masing-masing yang kritis begitu? Banyaknya sih tidak ya Pak. Banyaknya dalam tahun-tahun politik, agama dijadikan kendaraan politik. Ya biasanya, saya nggak tahu pengalaman yang lain ya. Di beberapa tempat, tokoh-tokoh agama yang punya potensi kunci untuk menjadi sumber legitimasi, biasanya didekati, didatangi, dikasih buah gitu, macam-macam lah ya. Tapi setelah itu dilupakan lagi. Nah artinya kan, Dan itu terulang ya? dan itu selalu terulang. Artinya politisasi agama terjadi. Dan agama hanya dianggap perlu pada momen-momen tertentu politik elektoral, bukan pada politik pasca elektoral. Demokrasi sejati itu kan bukan cuma pas saat momen. Tapi setelah itu benar nggak yang dipilih di DPR, yang jadi penguasa ini orang-orang yang berkomitmen mensejahterakan rakyat. Tapi setelah itu dilupakan, Pak. Nah artinya ya bisa dibilang belum banyak atau belum signifikan suara agama dalam mengkritisi atau mendasari kehidupan politik. Itu karena begitu piawainya para politisi memanfaatkan agama atau karena para agamawannya begitu bodoh gitu atau karena memang ingin menikmati bagian dari manisnya politik begitu? Kayaknya semuanya itu, Pak. Iya. Kalau bilang bodoh doang ya juga enggak kan. Pinter sebenarnya. Agak jarang agamawan bodoh kan. Ya kalau jadi agamawan tapi bodoh ya nggak terlalu didengar juga suaranya. Pinter tapi juga nyaman, tapi juga nggak berani, macam-macam ya Pak ya. Ya. Artinya sih sesungguhnya ini tantangan kita ke depan. Bagaimana agama bisa mengkritisi kehidupan politik yang tidak selalu baik. Berarti kita bisa mengatakan Pak Darwin, sampai sekarang kita udah mau ujung tahun 2021 nih. Di negara kita yang kita cintai ini yang kehidupan keagamaannya luar biasa begitu ya. Orang marah kalau ini, saya baru ada yang, kenapa Bapak sebagai Ketua Umum PGIW tidak memberi reaksi terhadap pemerintah yang mengatakan akan menerapkan level 3. Pas mau Natal. Iya, itu kan diskriminasi. Jadi betapa hebatnya gairah keagamaannya itu. Apakah di negara kita yang gairah keagamaan begitu tinggi itu sebenarnya gagal meletakkan dasar moral etik sebagai politik sebagaimana dirindukan bahkan oleh orang-orang yang kita sebutlah tidak percaya kepada Tuhan sebagaimana kita percaya seperti Socrates, Plato begitu. Betul Pak, betul. Dan itu yang sekelas sekian puluh abad. Ya, mestinya membuat kita prihatin karena agama sangat-sangat privat dan vertikal. Menyangkut relasi kita kepada Tuhan yang diartikulasikan lewat ritual. Sehingga kalau ada ritual dihambat, kita kemudian merasa, bukan dihambat juga sebetulnya kan. Kalau ada ritual yang rasanya dibatasi gara-gara mau dinaikkan level 3 menjelang Natal Tahun Baru, kita protes. Tapi kita tidak pernah secara serius juga protes terhadap ketidakadilan, terhadap bisunya agama menyuarakan kebenaran, dan lain-lain. Dan ini membenarkan ya semacam tesis yang melihat agama ini, kalau kata Karl Marx, candu. Masih ada harapan nggak sih agama akan betul-betul menjadi agama yang berani? Ada, tapi saya yakin seyakin-yakinnya harapan itu akan tetap menjadi suara minor karena tidak mudah bagi siapapun untuk kritis, bagi siapapun untuk keluar dari comfort zone. Dan justru karena itu saya semakin menyadari perlunya kita sadar bahwa kita perlu Tuhan, bukan perlu agama. Agama nggak bisa dipercaya. Maaf kalau terlalu liberal statementnya ya. Tapi memang disinilah kita menyadari perlunya anugerah keselamatan. Karena kalau kita sendiri nih dengan baju agama, aduh, susah sekali Pak. Oke Pak, ini percakapan yang menarik. Tapi sekali lagi waktu kita terbatas. Sebelum kita mengakhiri acara kita, apakah ada semacam pesan pastoral kepada umat berkaitan dengan topik percakapan kita, teologi dan teori politik? Silakan Pak. Sahabat YKB, seperti diskusi kita tadi, kita menyadari bahwa seharusnya nilai-nilai agama punya dasar dan implikasi politik, mengatur kehidupan bersama yang lebih baik.
Karena itu, mestinya kita sebagai gereja tidak boleh anti alergi terhadap kehidupan politik dan sebisa mungkin jujur melihat bahwa pesan-pesan dalam kitab suci selalu punya implikasi politik. Bukan untuk kekuasaan, tapi supaya kita mesejahterakan orang, sebanyak mungkin orang, sehingga kehidupan ini menjadi lebih baik. Baik, Pak Darmin. Terima kasih Pak Darmin atas pencerahan yang diberikan kepada kita, dan saya percaya ini menolong kita untuk semakin melihat bagaimana kita hadir sebagai warga masyarakat, warga negara, seorang Kristiani di tengah-tengah dunia, supaya kita memperjuangkan nilai-nilai luhurnya. Nilai-nilai raja itu adalah solidaritas, keadilan, dan kebenaran. Terima kasih atas kebersamaan saudara-saudara dengan kami pada episode kali ini, dan bila ada masukan silakan kirim kepada kami lewat nomor 0812 8188 9191 0812 8188 9191. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.